Saudara-saudaraku yang kasih, di akhir zaman ini kita harus semakin mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena banyak orang nanti akan hidup atau berjalan menurut jalannya, menurut pikirannya, tapi kita harus dibimbing dalam firman. Kita disebutkan bagaikan domba itu tergembala, ada awalnya dan ada sasarannya, yaitu tujuan. Dan tujuan kita lewat firman Tuhan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Gereja yang dewasa yang mampu menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi kita boleh mengerti apa yang harus kita perbuat kalau kita boleh memperhatikan firman. Dan kalau Tuhan tidak hanya secara huruf, tapi Tuhan memberi pengertiannya bagi kita. Jadi firman itu tidak secara huruf, tidak mati, tidak secara Taurat, tapi menjadi satu roh yang membangun, yang menghidupkan, sehingga kita boleh berkenan kepada Tuhan. Bila Yesus datang pada kali yang kedua, kita berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, kita harus mengerti firman, dan dari pengertian firman yang benar kita bisa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya rindu kita akan melihat tentang baik Allah. Dalam Yohanes pasal yang kedua, kita akan memperhatikan Yohanes pasal 2 mulai ayat yang ke-18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai sekian ayat pokok yang kita akan perhatikan di sini. Jadi orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Apa tindakan daripada Yesus? Adalah menyucikan bait Allah. Jadi mengusir orang-orang yang berdagang di bait Allah. Berdagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di sini, yang membuat cambuk dari
tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Orang Yahudi menantang. Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 40 tahun, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Saudaraku, inilah yang harus kita ikut mengerti. Orang-orang Yahudi tidak bisa memahami. Orang Yahudi selalu menunjuk kepada bait Allah secara apa yang dibangun oleh manusia. Mereka tidak mengerti bahwa ada bait Allah yang dikehendaki oleh Bapa surga. Saudara-saudaraku, kalau saya boleh melihat dalam 66 buku ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan yang ditutup dengan kitab Wahyu pasal 22, maka tentang tempat Tuhan yang disebut juga nantinya bait Allah, itu ada di dalam 2 bagian. Satu, tempat Tuhan ataupun bait Allah di dalam Perjanjian Lama, dan satu lagi bait Allah di dalam Perjanjian Baru. Jadi satu dalam Perjanjian Lama, satu dalam Perjanjian Baru. Ini saja yang kita lihat, dan ini yang boleh kita baca di dalam Alkitab ini. Itulah bait Allah yang ada campur tangan Tuhan. Memang ada bait Allah yang tanpa campur tangan Tuhan. Bisa saja ada. Tidak dinubuatkan, tidak disuruh oleh Tuhan, dan bukan Tuhan sendiri yang menggerakkan orang-orang untuk biayanya. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak boleh salah pengertian. Di dalam apa yang kita baca ini, orang Yahudi salah pengertian kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Mereka tidak bisa menangkap ini, karena Yesus berkata ini adalah bukan bait Allah yang terbuat dari batu, dari tanah, atau saya boleh langsung baca, bukan lagi yang
ada kekuatan manusia. Dalam Kisah Para Rasul, saya mau ajak kita membaca ini pasal yang ke-7 ayat yang ke-48. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, saudara-saudaraku, di sini kita akan perhatikan ada bait Allah yang harus kita mengerti, yang bukan buatan tangan manusia. Ada 3 tempat yang ada campur tangan Tuhan tentang bait Allah. Yang pertama, waktu Allah memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, maka Allah itu berfirman dalam Keluaran pasal yang ke-25 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Dan ini untuk ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Ini tempat untuk Tuhan, dan supaya bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Jadi pembuatan tempat untuk Tuhan ini ada campur tangan Tuhan, ada firman Tuhan. Nah, ini saudara-saudara. Lalu ini dikerjakan orang yang terpilih saat itu adalah Bezalel dan Aholia. Itulah yang mengerjakan itu sampai dengan selesai. Baru sesudah ini selesai, inilah yang disebut juga sebagai kemah sembahyang, karena belum tempatnya permanen, masih harus berpindah-pindah. Jadi setelah mereka dari Mesir sampai di Gunung Sinai, Musa menerima firman itu tadi. Mereka membuat tempat bagi Tuhan, dan dari situlah terus sampai masuk di tanah Kanaan. Sesudah sampai di tanah Kanaan, Daud begitu rindu untuk membangun rumah bagi Tuhan, dan Tuhan juga merestui. Hanya kalau kita mau perhatikan dalam kitab Tawarikh, saya mau ajak kita membaca ini. Tawarikh pasal yang ke-28, 1 Tawarikh pasal 28
Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel. Ini ayat 1. Yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat 3 kita perhatikan. Tapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Jadi ini saudara-saudaraku, maka dilanjutkan Salomo yang akan membangun bait Allah. Itu ada campur tangan Tuhan dan ada persetujuan daripada Tuhan. Jadi didirikan saudara-saudaraku oleh Raja Salomo. Jadi ada campur tangan Tuhan dan juga ada persetujuan Tuhan. Karena saudara-saudaraku, sebenarnya tidak semuanya membangun untuk rumah Tuhan. Kalau untuk rumah Tuhan harus dia setuju. Jadi banyak bangunan-bangunan yang kata orang rumah Tuhan, tapi Allah tidak setuju. Daud saja, karena dia sudah banyak berperang, Allah tidak mau Daud membangun rumah bagi dia. Itu sebabnya yang diperbolehkan untuk membangun rumah itu adalah anaknya sendiri. Saudara-saudaraku, banyak juga saat sekarang orang tidak mengerti. Yang penting bangun gereja untuk berkumpul. Tapi apakah ada hadirat Tuhan nanti di situ? Apakah sudah mengerti bahwa itu berkenan kepada Tuhan? Daud, walaupun dia sanggup, dia tidak boleh sembarang bangun. Dia harus mendapat persetujuan dari Allah. Dan yang disetujui oleh Allah adalah Salomo, anaknya sendiri. Dan dengan itu Tuhan mencukupkan semua. Saudara-saudaraku, jadi membangun rumah Tuhan itu juga harus disuruh Tuhan, sedikitnya harus ada persetujuan Tuhan. Kalau mau apa yang dikerjakan itu sesuai kehendak Tuhan dan diberkati Tuhan, sampai pun datangnya bahan-bahan untuk pembangunan itu tidak boleh sembarang, harus yang Tuhan gerakan. Ini saudaraku, harus yang Tuhan suruh. Itu sebabnya kalau bangunan-bangunan yang dikehendaki Tuhan
usah susah-susah, semua bisa terjadi karena memang sudah kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, semua pasti jadi. Tetapi ada waktunya, saudara-saudaraku, bait Allah ini, karena bangsa Israel sudah tidak setia kepada Allah itu, akhirnya Allah itu membiarkan bangsa Israel ditawan ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dan bait Allah yang dibangun itu hancur. Semua barang-barang berharga itu diambil. Dan saudara-saudaraku, setelah 70 tahun dengan adanya Raja Darius mulai membolehkan pembangunan tembok, Raja Ahasveros mulailah langsung membangun kembali bait Allah itu. Saya mau ajak kita mau baca dulu dalam Yesaya pasal yang ke-44. Yesaya pasal yang ke-44 ini melanjutkan bait Allah yang sudah hancur untuk dibangun kembali. Yesaya 44 ayat 28, Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapi, dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah dia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi ini ada orang mengatakan bait Allah kedua, karena bait Allah yang pertama rusak. Tapi kalau tempat Tuhan dalam perjanjian lama, ini sudah yang ketiga. Karena yang pertama adalah yang didirikan oleh Besaleel dan Aholiab. Itulah kemah sembahyang tempat Tuhan. Setelah mereka di Yerusalem, maka dibangunlah bait Allah permanen oleh Salomo, tapi dirusak oleh Nebukadnezar. Setelah Raja Darius dibolehkan membangun tembok, dan setelah Raja apa yang kita sudah baca, Kores, Tuhan yang menggerakkan dia untuk membangun. Jadi baik kemah sembahyang, baik bait Allah yang dibangun Salomo, ada campur tangan Tuhan. Baik juga yang dibangun Zerubabel atas perintah dan persetujuan dari Raja Kores, itu Tuhan sendiri yang campur tangan. Nah, jadi bait Allah itu harus ada campur tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah yang harus kita gumuli di akhir zaman ini? Kembali kepada Yohanes pasal 2 tadi, Yesus berkata, rombak bait Allah ini. Ini ayat 19, Yohanes pasal 2 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi bait Allah yang dikehendaki oleh Bapa di dalam Yesus, aku akan mendirikannya kembali. Dan inilah
bait Allah yang ada campur tangan Tuhan di dalam perjanjian baru. Rahasia ini penting sekali kita harus mengerti biar tidak salah. Karena ada nanti akan membangun tempat. Mereka katakan itu bait Allah yang ketiga. Saya tidak pernah lihat ada kata Tuhan tentang itu. Ya. Justru nanti itu dipakai oleh si jahat, oleh, atau saya baca 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara supaya jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murka, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi murtad dan manusia durhaka yang harus binasa, itulah nanti yang memakai yang disebut orang itu bait Allah, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut orang yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini di bait Allah yang manusia katakan, yang dibuat oleh manusia. Tetapi sudah ada bait Allah yang tidak dibangun oleh manusia. Itulah yang Yesus katakan, rombak bait Allah ini dan aku membangun dalam 3 hari. Ini yang harus kita perhatikan. Apakah yang dimaksud oleh Yesus? Itulah bait Allah di dalam perjanjian baru yang bukan buatan tangan manusia, karena pondasinya itu adalah bangunan di atas Yesus berpengalaman 3 hari. Jadi Yesus berkata, aku akan mendirikannya kembali, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi bait Allah yang didirikan oleh Yesus dalam 3 hari. Kalau bangunnya secara fisik, gak ada yang dibangun Yesus dalam 3 hari. Nah, disinilah kiranya Tuhan memberi pengertian. Jadi bangsa Israel sendiri pikirnya bait Allah masih buatan tangan manusia. Dan sekarang ini banyak yang berpikir bait Allah yang dimaksud seperti bangsa Israel ini. Dan ini bangsa Israel ini akan melanjutkan ini terus ini. Itu pasti akan dilanjutkan. Itu sebabnya saya juga membaca YouTube-nya saudara-saudara itu. Sudah ada katanya orang-orang Lewi 200 yang ditatar. Saudaraku, bait Allah yang dari Tuhan
imamnya bukan orang Lewi, tapi dari suku Yehuda yang tidak ada mengambil dari suku. Kalaupun dia dari suku Yehuda tapi bukan mengambil dari situ, tapi adalah imam Melkisedek yang tidak diambil dari suku. Jadi imam yang dibangun oleh Yesus, imamnya bukan manusia. Kalaupun waktu di dunia Yesus mengambil rupa manusia, tapi imamnya itu adalah Yesus. Saya rindu semua dunia ini mengerti ini. Imamnya bukan Lewi-Lewi yang ada sekarang. Sekarang katanya mereka kesulitan cari lembu yang merah. Sekarang kesulitan lagi mengambil Lewi yang asli. Karena sekarang Lewi itu sudah banyak yang menikah dengan suku-suku lain. Jadi sangat sulit. Memang kalau apa yang manusia mau rencanakan sulit, saudaraku. Perang juga bisa. Nah, padahal bait Allah yang dibangun Salomo saja kalau ada perang tidak boleh. Jadi diperkirakan nanti bait Allah ketiga menurut mereka itu akan terjadi perang dunia. Tuhan tidak mau, saudaraku, ada perselisihan peperangan dengan dibangun bait Allah. Dan kalau bait Allah itu ada, itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Saudaraku, inilah imam kita. Haleluya. Imam yang ada dulu di dunia ini, dia harus mengambil darah untuk dosanya sendiri, baru dosanya umat. Tapi kalau Yesus imam kita tidak ada dosanya, dan dia langsung tercurah darahnya untuk menyucikan kita. Inilah iman di dalam bait Allah perjanjian baru yang bukan dibangun oleh tangan manusia. Jadi bukan dari batu, bukan dari tanah, bukan dari kayu, tapi dari kematian, kebangkitan daripada Yesus dan di dalam kemuliaannya. Jadi pengalaman Yesus dalam 3 hari itu, mati, bangkit, dimuliakan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Inilah kalau yang dikehendaki oleh Tuhan dalam bait Allah-Nya Tuhan dan imam yang ada dalam perjanjian baru. Lainnya kalau bait Allah secara buatan tangan manusia, tidak ada lagi dikatakan firman. Beda dengan Tuhan atau Allah menyuruh Musa, disuruh. Ada juga persetujuan dari Allah, Salomo membangun bait Allah. Ada juga persetujuan dari Allah bahwa Kores dengan perintahnya bait Allah dibangun kembali.
lain itu adalah bangunan yang bukan dibangun oleh manusia. Dalam perjanjian baru tidak ada lagi Tuhan campur tangan dalam pembangunan fisik. Walaupun bait Allah yang dibangun Zerubabel dengan persetujuan Kores masih ada waktu Tuhan Yesus, tapi Yesus berkata itu nanti akan dihancurkan, dan benar dihancurkan oleh Jenderal Titus. Jadi yang kita harus tekuni adalah bangunan rohani dalam kematian, kebangkitan Yesus, dan Yesus kembali kepada posisinya semula. Yesus kembali dalam posisinya semula itu setelah dia bangkit. Saya sudah baca itu bagi kita di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, tapi kita akan baca ulang ini. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus dipulihkan. Kealahan yang ditinggal dipulihkan sesudah dia bangkit. Inilah, saudaraku, pondasi gereja. Dan kalau orang-orang Israel berkata ini dibangun 46 tahun, memang Yesus tidak meniadakan itu. Jadi sepertinya dipakai terus sebagai awal, baru dibangun 3 hari. Jadi ada angka 46, ada angka 3, baru 49, baru yang ke-50. Itulah turunnya Roh Kudus. Itulah pembangunan bait Allah yang tidak buatan tangan manusia. Tapi orang-orang percaya yang sudah bertobat, mereka menerima Roh Kudus. Dan itulah yang diperhatikan Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa kamu tidak tahu bahwa kamu adalah rumah Allah, karena Roh Kudus ada di dalam kamu. Ini bait Allah yang bukan buatan tangan manusia, dan ini yang berfondasi dalam kematian, kebangkitan Yesus. Kematian adalah penebusan, kebangkitan adalah kemenangan. Iblis dikalahkan, maut dikalahkan. Kunci maut dipegang oleh Yesus. Dan di atas inilah gereja yang benar dibangun. Itulah bait Allah. Dan imamnya bukan manusia. Imamnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan korban-korbannya bukan lagi lembu, sapi, kambing, domba, tapi korbannya adalah korbannya Yesus Kristus, anak domba Allah. Itulah ibadah perjanjian baru.
sedikit cerita, tapi saya mau baca dulu 1 Korintus 3 tadi ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini sangat diperhatikan oleh Allah. Kesini tertuju mata Allah sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak ada kepada yang lain-lain lagi. Saya dulu ada korespondensi dengan pendeta besar dari Amerika. Dan karena aku mengikuti grupnya itu sebagai anggota grup, kamu mau donasi berapa untuk pembangunan bait Allah di Israel? Dia bilang, pembangunan untuk yang mereka katakan bait Allah ketiga. Saya pikir bangunan saya bukan untuk itu lagi. Tuhan tidak ada berkata itu. Yang ada Tuhan berkata, itulah tadi kemah sembahyang, itulah bait Allah yang dibangun Salomo, itulah bait Allah yang dibangun Zerubabel. Lainnya itu cari di Alkitab, tidak ada lagi. Kalaupun ada nanti disebut bait Allah untuk memberitahukan bagaimana nanti yang terjadi, karena pengertian bangsa Israel sudah membangun tempat. Nah di situ, justru di situ nanti bukan Tuhan yang bertata, iblis. Tadi sudah saya baca 2 Tesalonika 2 mulai ayat 1. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya biar Tuhan kasih pengertian bagi kita. Jadi saya dikasih belangko mulai dari $25, $50, $100, ada belangko. Isi berapa? Itu donasi untuk bait Allah, pembangunan bait Allah ketiga. Ya, dan banyak pendeta-pendeta hebat, pendeta besar, termasuk di Jakarta, membangun itu. Saudaraku, sepanjang perjanjian baru nggak ada lagi bangunan itu. Kalau Efesus pasal yang keempat, mulai 9 selanjutnya itu pembangunan tubuh Kristus. Itulah yang disebut bait Allah. Dan fondasinya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan di atas itu sebagai batu di atasnya adalah rasul-rasul. Dan selanjutnya adalah kita dibangun menjadi batu-batu yang hidup. Itulah bait Allah yang benar. Ini saudara-saudara. Apakah bait Allah yang benar itu? Harus ada berfondasi dalam kematian, kebangkitan, dan kemenangan Yesus. Dimuliakan. Bagaimana supaya itu boleh terjadi? Harus ada penyucian yang benar. Bait Allah fisik dibangun pun kalau nggak ada penyucian yang benar, tidak benar penerimaannya kepada Yesus. Dan artinya saudaraku, setan yang terus bekerja. Jadi harus ada benar-benar penyucian darah karena kematian Yesus. Harus menjadi hidup baru karena kebangkitan Yesus. Dan kita harus bertumbuh sampai disempurnakan karena kemuliaan Yesus. Gereja harus sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku yang ada tertulis isi perjanjian baru. Jelas dikatakan di situ, Tuhan tidak tinggal di dalam tempat buatan tangan manusia. Sewaktu saya dimintain donasi untuk itu, saya langsung putuskan koresponden, nggak mau lagi saudara. Karena saya pikir sekarang ini pembangunan adalah pembangunan tubuh Kristus. Dan yang dimaksud dengan bait Allah adalah dirinya Yesus sendiri. Ini saudaraku, kiranya dunia ini boleh mengerti itu semuanya. Dan semua nanti diberkati. Kalau bangunan fisik,
Tuhan sudah berfirman, tidak ada lagi campur tangannya dengan itu. Allah tidak tinggal diam dengan itu. Tapi yang ada harus Kristus sebagai batu penjurunya. Sebagai yang terakhir saya bacakan itu bagi kita, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini sekarang yang ada perhatian Tuhan, bukan buatan tangan manusia. Jadi penyucian darah, sesudah penyucian darah, penyucian firman di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kita akan semakin masuk mengasihi Dia. Walaupun saudaraku, kita harus memasuki jalan sempit, walaupun kita harus menyangkal diri, walaupun kita harus memikul salib, saudara-saudaraku, mari terus teguh dalam Tuhan, mengasihi Dia sampai Yesus datang, bertumbuh di dalam Dia, rapi. Itu tidak ada kekurangan, tidak ada cacat dan celahnya. Saya juga akan bacakan ini 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini harus terpondasi di dalam korban Kristus, kematian kebangkitannya. Baru ini bisa. Kalau bukan itu pondasinya, mustahil ini boleh terjadi. Kalau hanya bangunan-bangunan dunia dari tanah, semen, pasir, kayu, besi, Tuhan tidak ada perhatian untuk itu. Tapi harus yang dibangun Yesus, batu penjuru, dan di atasnya rasul-rasul, dan di atasnya adalah kita semua tersusun rapi. Jadi pengorbanan Yesus terus dialami oleh murid-murid dan hidup bagaimana mengikuti Yesus. Dan para rasul-rasul itu, inilah saudara-saudaraku, menjadi contoh bagi kita. Mereka tidak pernah berkata baik Allah yang lain. Mereka hanya berkata baik Allah yang berpondasikan kepada Yesus. Itulah yang Yesus katakan, rombak di dalam 3 hari aku bangun. Itu kita semua berpondasi dalam penebusan, berpondasi dalam kemenangan Yesus, berpondasi dalam kemurahan Tuhan. Saudaraku, kalau ini boleh terjadi, kita adalah di atas korban yang luar biasa, korban Allah yang sangat besar. Jadi kita sangat berharga di mata Tuhan. Harganya bukan uang, bukan harta, tapi harganya seharga hidup Yesus. Karena kamu dibayar bukan dengan uang, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Itulah pondasi saudaraku. Kalau ini boleh terjadi, kita menyerahkan hidup kita dalam kebenaran kekudusan, dan
dan rindu terus kepada firman hari demi hari dibarui. Kita berharga saudaraku, kita dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini tak usah takut. Sampai kepada virus corona ini saudaraku, jangan takut. Saya juga kadang berpikir, nah ini kapan selesainya ini? Tapi kita nggak usah saudaraku. Yang penting kita sudah di dalam Tuhan, kita dijamin Tuhan, kita berharga di mata Tuhan saudaraku dalam segala kehidupan kita. Sebabnya jangan ada yang takut, jangan ada yang bimbang, jangan ada yang hilang sejahtera, jangan ada yang khawatir. Dijauhkan itu semua. Tuhan sudah rela jadi fondasi. Di atasnya kita tidak akan goyah. Kita akan kuat dan kita dijamin oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan baiknya dirusak oleh siapapun. Dan kita adalah baik Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu. Mari